Akhirnya saya mencoba nge-switch, saya jemput bola. Jemput bola dengan konsep saya home care, tapi tak tarik 1 juta mas, 1 kali potong. Kagetnya rame mas yang menghubungi saya. Saya tuh sehari itu bisa 10 orang sampai 20 orang. Sampai terkumpul lumayan itu waktu itu mas. Ratusan mas. Aku tiba-tiba langsung dipelili mas. Nyapa kowe rene. Aku dituduh ndukun ke mantan bojoku. Aku dilokne lanang bondo cawet tok. Aku dilokne ngarepe anakku sing paling aku gak terima mas. Sampai maghrib kuwi aku disumpah kambek mantan mertuaku sing lanang. Kowe sumpah kowe ra tau ndukun ki anakku. Aku wis gak iso omong, aku omong. Nggih Pak, kula sumpah, kula gak njawa dukun-dukun sing jenengan maksud. Maghrib ki raudan mas. Aku ngomong, kalau sampai Bapak tuduhan itu tidak terbukti benar, jangan salahkan saya kalau Bapak semakin merosot ke bawah dalam segi usaha atau seperti apa. Iku enek beledek langsung. Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldo Jasin, umur saya 28 tahun. Profesi saya sebagai tukang cukur. Saya domisili tinggal di Madiun Mas, Kabupaten Madiun. Sebagai tukang cukur, ya yang tak jalankan ya potong rambut Mas. Potong rambutnya orang-orang, terus komunikasi, ngobrol sama customer, dan lain sebagainya kayak gitu. Saya beberapa bisnis yang sekarang saya jalankan Mas. Ada barbershop, terus ada retail jual beli online. Terus yang terbaru ini kita perumahan. Saya itu penganut ilmu ketok ini. Jadi semua bisnis yang tak jalankan itu tidak ada teori, semua tak jalankan dulu. Ketok ini, nah iki sedadi bicara ini. Jadi tidak ada yang terus aku harus riset dan lain sebagainya, tidak ada. Yang barbershop lulus SMA, dulu SMA aku di Bandung, aku pulang ke Madiun bingung Mas, kuliah ya enggak, kerja ya enggak. Aku akhirnya bantu ngasiri salonnya mamahku. Pada saat itu aku dulu kok enak ya bisnis salon kayak gini ki, duitnya ya akeh dan lain sebagainya. Cuma aku kan izin Mas nek arep nyalon, mosok wong lanang nyalon ning edokan kan gak enak. Akhirnya aku memberanikan diri merantau Mas. Mulai teko Bandung, pulang ke Madiun, terus tak merantau ke Malang. Ke Malang itu aku langsung hunting barbershop Mas. Katanya barbershop di sing keren-keren, pengen kerja di kono sing pacaannya oke, necis dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu aku ketemu namanya Rijo Barbershop Mas. Karena pada saat itu aku dulu tukang potongnya stylenya oke, dia kayak cowboy, tapi cowboy terus wah katanya keren kayak aku kerja di ini. Akhirnya aku coba melamar, masuk, ternyata di dalam itu ya gak bisa langsung keren Mas. Ternyata ya kudu jadi tukang sapu sik, tukang keramas dhisik. Ya itu Mas, karena aku kata ingin ini keren ya, makanya tak coba aku melamar dan aku tidak bisa motong sama sekali gitu. Akhirnya ya belajarlah di barbershop itu. Diizinkan sama orangnya? Diizinkan, karena memang kebanyakan tukang cukur itu awalnya juga nggak bisa Mas. Owner itu daripada nge-hiring yang profesional mungkin dia bisa cetak bibit-bibit baru kayak gitu. Delok ngesane melas ya kan gak duwe kanca ning kono, akhirnya ya wis lah. Saiki kok ketoke sregep tak ajari gitu. Aku di Malang itu di tempat yang pertama 1 tahun Mas. 1 tahun aku belajar, terus tahun kedua itu aku dapet tawaran dari ya pelangganku potong. Dia tuh sering tak potong, ngobrol, kok pengen tertarik buka bisnis barbershop. Aku direkrut untuk jadi supervisor di situ. Akhirnya di situlah Mas aku belajar bagaimana cara mengelola barbershop yang baik dan benar. Ternyata tak kelola, berkembang 1,5 tahun, tapi aku kayak duduk jiwaku ngono Mas nek melu wong. Akhirnya aku memutuskan untuk wis stop, aku pulang ke Madiun, aku buka dewi. Aku mulai buka sendiri 2019. Alasanku di Malang ini sebenarnya simpel satu Mas. Aku gak iso kuliah ning UB, tapi aku pengen cedek di UB. Ya ben aku ning Malang yo hype kayak cah kuliahan. Ya wis aku tak akhirnya kerjain ning ngono. Barbershop itu tukang cukur itu gak akan mati. Saat itu opsinya cuma itu, pengenku. Nggak pengen yang lain. Karena gak akan ada orang yang gundul kan. Pasti dia akan potong terus. Jadi aku berpikirnya adalah bisnis apa sing kayak PNS pada saat itu. Ya aku yang mikirku barbershop pasti aman. Sak bangkrut-bangkrutnya aku buka dhewe aku sik iso melu wong kerja itu sih.
Di Malang itu disangoni bapakku Mas 1 juta. Budal ning Malang. Aku cuma ngomong ning ibuku, pamitnya aku pengen kerja, Mas. Pengen kerja, pengen merantau. Karena SMA aku wis kulino merantau ya, Mas ya. Dadi yo nek ning omah ki rasane piye. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk pamit. Aku pengen di Malang. Ya bapakku ki yo gak ngerti Mas aku mau kerja apa ya. Bute pamit tok ning Malang, ya aku ning kono wis piye caraku bertahan hidup wis ngono tok. Oh iya, hotel merah itu. Soalnya apa Mas? Gak duit duit, tinggal mangan dan lain sebagainya. Kosku itu entek. Ya akhirnya aku gak perpanjang. Aku nginep di musola-musola pernah Mas, di masjid. Karena kosan yang awal itu harganya 700.000. Lah gajiku itu 700.000 Mas. Entek gue bayar kos-kosan tuh Mas akhirnya. Nah, akhirnya aku cari di opsi lain, tambah belum ketemu. Akhirnya 3 hari itu baru ketemu kos-kosan harganya murah Mas, 250. Jadi sampai nek ngerti kosku ngono pasti kagum lah Mas. Tangi turu nek kesusu natap gendeng ya Mas. Jedak ngono. Karena apa? Iku bener-bener loteng Mas. Loteng sing aku njaluk wis tak kos sing kene ae. Duitku eneke sakmene iki tak resiki nggone aku ngomong ibu kose, "Bu, saya punya uang cuma 250.000 setiap bulan. Saya izin lotengnya ini saya sewa untuk kamar." Loh iya toh Mas? Iya, bisanya cuma itu. Tak bersihkan ya, Bu. Iya, ya wis bersihkan. Di situ akhirnya aku 1 tahun Mas di loteng gitu aku. Orang tua aku tuh kategorinya sangat mampu sebenarnya. Mamahku itu punya salon paling besar dan paling lama di Caruban. Bapakku kontraktor. Cuma aku dari SMA dididik bapakku untuk ya ora bakal tak fasilitasi opo-opo. Kamu anak laki-laki, ya kamu harus hidup dari kakimu sendiri. Bapakku itu mengajarkan aku bagaimana cara bertahan hidup. Sangat tega Mas. Tapi alhamdulillah ini membuat aku sing jadi seperti ini sekarang. Jadi semua masalah itu tak anggap pasti ada penyelesaiannya. Saya waktu kerja di Malang itu gaji kan tak kumpulkan Mas. Terus aku pulang buka sendiri sewa ruko Mas pada saat itu. Berjalan kurang lebih 1 tahun, ndak jalan Mas. Bangkrut aku. Ndak bisa bayar sewa ruko. Akhirnya pokoknya uang tinggal sisa 15 juta. 15 juta itu aku cuma punya pilihan, iki nek tak perpanjang ruko, ya duit kuntek, atau aku akan tanggungan setiap tahun lagi, atau aku bangun di garasi ini bapakku, tak mulai dari ukuran 3x4, tapi aku ora bingung bentau nih. Bisa akhirnya aku ngalai tak ambil yang di garasi ini bapakku itu. Itu awal cikal bakalnya Al Barbershop. Sudah berapa kapan sekarang? Sekarang OTW 7 Mas. Ada di Madiun, Caruban, sama Nganjuk. Tujuannya simpel sih Mas. Karena saya itu kan tukang cukur ya. Saya ketika pulang ke Madiun itu melihat tukang cukur ini bayarannya kok gak sebesar di kota-kota besar. Gimana cara aku ngangkat tukang cukur ini bayarannya ben gede? Ya mau ndak mau aku harus membuka barbershop dengan konsep yang bagus, harga yang oke. Akhirnya sistem komisi untuk tukang cukurnya juga baik. Tujuan saya hanya ingin mensejahterakan tukang cukur yang ikut di tempat saya. Dan alhamdulillahnya saya masih punya tukang cukur yang ikut saya sekarang ini. Dari saya di garasi sampai punya cabang lumayan banyak ini. Masih ada orang. Alhamdulillahnya Mas. Jadi juragan sapi saya Mas Dek. Sambil cukur. Punya sapi buaya dia. Jadi di 2019 itu Mas, barbershop di Madiun itu harganya masih 15.000. Dengan harga 15.000 itu gimana cara tukang cukur itu sejahtera? Kan jelas tidak mungkin Mas. Ke ownernya 50%, ke tukang cukurnya 50%. Berarti kan 7.500 tukang cukur, 7.500 owner. Sedangkan bebannya owner ya harus bayar sewa, bayar operasional, dan lain sebagainya. Pada saat saya buka, saya itu buka dengan harga terhitung paling mahal Mas. Padahal selisihnya cuma 10.000, 25.000. Dan saat itu pun dicacat Mas. Wong iki lho buka selawe apa ya payu. Ya tak sauri Mas. Lha iki apa Tuhan kok wis iso nentokne payu ora payu. Ya dijajal ae didelok. Wong kita belum tahu hasilnya. Dan ternyata yang tak buat itu dari awal seperti itu akhirnya jadi pionir Mas. Pionir barbershop lain itu untuk buka paling tidak harganya sama kayak punya aku. Akhirnya kan owner juga sejahtera, tukang cukur juga sejahtera gitu loh. Dan itu sampai sekarang konsisten tak lakukan Mas. Ketika ada barbershop yang harganya sama-sama kayak saya, sekarang harga saya kan 40.000. Waktu ada yang hargain sama-sama saya 25, itu tak naikkan hargaku Mas, jadi 30.
Nanti ada barbershop lain yang menyamakan harga ke 30, itu tak naikkan 35. Sampai terakhir ada yang nyamakan 35, punya aku tak naikkan 40. Memang tujuanku itu, Mas. Barbershop di Madiun itu harus sejahtera semua. Ownernya kaya, tukang cukurnya juga kaya. Karena konsep bisnisnya itu adalah kan sharing profit, Mas. Jadi kita bagi hasil sama tukang cukur. Karena penyakitnya tukang cukur itu kan, gue kerja setahun, bosen pindah. Nah, aku pengen enggak seperti itu. Kamu bisa kaya, ikut di barbershop orang kok, tanpa harus buka sendiri. Dan itu coba tak terapkan. Saya bisa mengkategorikan di Madiun ini, komisi terbesar barbershop, barberman, itu di Al Barbershop. Saya bisa pastikan untuk harga komisi tukang potongnya. Ketika COVID itu berkah buat saya. Jadi pada saat COVID itu saya buka cabang kedua di Jalan Diponegoro di Madiun Kota. Saya buka 1 bulan itu COVID, Mas. Otak itu langsung sepaneng kan, Mas. Piye lagi buka, wis diserang COVID. Tapi yang namanya pengusaha itu kan nggak boleh berhenti di satu masalah, Mas. Akhirnya saya mencoba nge-switch, saya jemput bola. Jemput bola dengan konsep saya home care, tapi tak tarik 1 juta, Mas, 1 kali potong. Kagetnya rame, Mas, yang menghubungi saya. Saya tuh sehari itu bisa 10 orang sampai 20 orang. Waktu COVID itu tak branding aku home care, jadi aku beli desinfektan yang semprot, tak semproti, aku datang motong ke rumah-rumah orang kaya-kaya, Mas. Kapolres, pengusaha-pengusaha yang suge-suge ngono kayak. Mereka kan enggak mikir, Mas, duit 1 juta loh. Berarti timbangannya duit gak potong. Akhirnya ya mereka mau. Tak branding dan lain sebagainya, akhirnya jadi langganan, Mas. Sampai terkumpul lumayan itu waktu itu, Mas. Ratusan, Mas. Cuma pada saat itu ya itu, Mas. Kita geli-gelian. Ya kan, kadang kan masuk ke rumah RT atau RW-nya kan ketat, Mas. Kita masuk ke perumahan ya kadang di stop sama satpame dan lain sebagainya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Mbah wingi sing kena Covid aku apa piye, penting aku niatku nyambut gawe. Akhirnya dari situlah saya nambah cabang. Jadi sebelum saya buka perumahan atau sebagai developer itu ada satu bisnis sebelumnya, Mas. Aku jualan retail jualan mie. Jadi bahan baku mie ala gacuan itu loh, Mas. Pada saat itu 2022 saya punya temen menawarkan, dia tuh punya keluh kesah loh, Mas. Supplierku yang pertama ini mainkan harga sakar PDW, cerita ke saya. Ya cuma sharing karena dia teman ya. Terus saya tuh di-challenge sama dia. Mas, aku ini masalah kayak gini. Supplierku ini ngundakne rego sakarepku dhewe, sedangkan aku gak iso ngundakne rego sakarepku dhewe ning mitra. Iso gak sampean bantu aku tinggo menemukan jalan keluar ini? 2022. Terus akhirnya aku dikasih challenge seperti itu, aku bilang, wes ngene ya, Mas. Aku minta waktu 1 minggu untuk berpikir. Soalnya dari ceritanya, ki putaran duitnya nggak putaran uang kecil, Mas. Karena seminggu itu ratusan juta. Sedangkan aku tidak punya modal sebanyak itu waktu itu. Saya itu cuma punya modal dari nabung barber itu kurang lebih 50-70 juta waktu itu. Waktu itu aku cuma berpikir 3 hari akhirnya. 3 hari akhirnya tak putuskan, wes Mas, aku berani ambil kesempatan itu. Tapi dengan skema alur yang tak tentukan ya, karena aku gak punya modal. Skema yang tak tentukan adalah dia bayar dulu di depan, aku minta waktu 1 bulan full, kowe bayar sih neng aku neng arep. Jadi ya aku akhirnya dapat modal itu dari pembelian itu sendiri. Dulu itu ada namanya mie Bosman, Mas. Terus sekarang rebranding jadi mie Nyumai. Itu dulu saya sempat new play itu. Nah dari situlah, Mas, rezeki saya itu kayak keran waktu itu. Ngocor bianter, ya, Mas. Tapi dari situ juga banyak ujian, Mas. Ya akhirnya karena rezeki itu gampang dan lain sebagainya, saya itu lupa diri, Mas. Tidak memanage uang dengan baik, ya kan. Terus akhirnya satu waktu saya nggak ada prepare sama pihaknya mie Bosman, itu di-cut kontraknya, Mas. Di-cut kontraknya dengan kondisi bahan baku yang banyak, karyawan yang banyak. Saya bingung tuh, Mas, akhirnya. Karena saya merasa waktu zona aman dan nyaman, gak mungkin di-cut, ya kan. Ya akhirnya saya memanage uang itu ya ndak perimpan gitu, Mas. Biasanya aku ki perimpan gitu, Mas. Maksudnya ki tak sisihkan untuk tabungan, Pada saat itu ndak, tak belikan tanah, tak belikan mobil dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya ketika saya di-cut
loss sepihak itu bingung saya Mas. Tidak ada tabungan yang banyak, stok barang itu di gudang banyak, karyawan juga banyak. Itu sempat nombok operasional itu 2 bulan Mas. Ratusan juga itu 1 bulan. Itu yang nge-backup ya barbershop akhirnya. Yang membackup operasional itu. Lah kan kita tidak ada sales penjualan dari situ. Akhirnya 2 bulan dengep Mas Wisan. Terserah iso ambekan, iki nek tak terus nih kayak gini. Akhirnya aku bangkrut sak kabehane. Opsinya cuma 2. Nutup operasional miku itu atau aku buat brand baru. Akhirnya tak putuskan untuk buat brand baru itu. Akhirnya muncullah nama Migobar. Pada saat itu memang fokusnya hanya penjualan online. Setelah penjualan online-nya cukup oke, aku coba sendiri. Mosok aku ki duwe bahan baku mie ora duwe restone dhewe ngono. Akhirnya aku nyoba buka restonya sendiri. Buka restonya sendiri itu sampai ada 3 cabang pada saat itu. Tapi di Madiun dan di Caruban. Tapi yang 2 tutup. Yang 2 tutup bangkrut karena ternyata bisnis F&B itu tidak segampang itu loh. 1 miliar pertamaku dari mie Mas. Tapi yo menghancurkanku juga dari mie. Yang menghancurkanku itu. Jadi gini Mas, 2024 itu ujianku itu beruntun. Jadi mulai ditipu sama temenku. Ditipu sama temen tuh dibawa lari Mas uang. Resto mie. Jadi aku waktu itu mengambil konsep franchise Mas. Franchise mie. Aku dapat franchise store dari Sidoarjo lewat dari temanku ini Mas. Karena temanku ini kenal deket dan baik sama yang punya uang di Sidoarjo ini, uang yang Sidoarjo ini percayalah sama temanku ini. Akhirnya uang franchise itu ditransferlah ke sini. Pas ditransfer ke sini, at least katakan sudah masuk 300 juta gitu ya. Itu sama temanku ini gak dikasih ke aku 300 juta. Cuma dikasih 200 juta. Dan ini tanpa sepengetahuan dari yang punya uang juga. Nah, sedangkan aku sudah mengajukan proposal itu kan harganya 400 juta. Orang itu baru ngasih 300 juta karena merasa ini ditipu sama ini juga. Akhirnya mutung Mas. Jadi angka 400 juta itu tidak terpenuhi. Tapi aku tetap komitmen dengan uang 200 juta yang di-franchise-kan ini tetap tak jalankan. Tak jalankan selama 1 tahun. Itu minusnya 8 bulan. Setiap bulan itu nombok aku. Tapi karena aku komitmen untuk tak jalankan semua sampai selesai, ya akhirnya itu tak tanggung sendiri Mas. Operasional minus semua tak tanggung sendiri. Nah temanku yang satu ini kabur nggak tahu kemana Mas. Terus diputus kontraknya. Terus ada problem keluarga. Sehingga aku sampai bercerai. Ya kan? Ya. Terus aku waktu itu membantu temanku politik. Calon wakil bupati kalah. Terus aku namaku joblek pokoknya di Caruban lah. Terus aku ya Allah ini ujian. Pokoknya aku pasti bisa keluar dari sini. Yang paling berat itu ketika cerai saya nggak bisa ketemu anakku Mas. Karena hak asuhnya kan di istri. Masih kecil Mas, anakku 2, umur 2,5 tahun sama 2 tahun. Karena mungkin istriku marah, mantan istriku marah sama aku kan akhirnya kayak aku mau ketemu anak itu dihalang-halangi. Terus saya itu dijelek-jelekkan lah sama mantan istri yang katanya saya penipu lah, apalah inilah. Saya cuma bisa diam, ya nggak bisa balas Mas. Karena kan ibu anak-anakku sampai yus panjang lah sampai aku nggak bisa ketemu anak. Satu momen yang bikin aku kudu nggih perumahan sing apik itu kata-kata dari mantan mertua Mas. Sampai saat ini itu cara pamono aftur Mas, secara bensin. Aku kudu dadi wong sukses karena aku gak pengen anak-anakku ndelok aku dadi wong melarat. Satu waktu maghrib Mas, ulang tahun anakku H+2. Itu 28 April jam 16.48. Aku seinget betul sampai sekarang. Aku membawakan jajan untuk anakku ya kan karena waktu itu aku ulang tahun lupa ndak bawakan puding. Aku bilang dek anakku walaupun anakku kecil gak ngerti ya Mas. Papi lupa nggak bawa puding. Besok papi datang bawa puding ya. Maghrib aku datang ke situ Mas. Aku tiba-tiba langsung dipelili Mas. Nyapa kowe rene? Aku dituduh ndukun ke mantan bojoku. Aku dilokne lanang bondo cawet tok. Aku dilokne ngarepe anakku sing paling aku gak terima Mas. Sampai maghrib kuwi aku disumpah kambek mantan mertuaku sing lanang. Kowe sumpah kowe ra tau ndukun ki anakku. Aku wis gak iso omong, aku cuma omong, "Nggih Pak, kula sumpah, kula gak njawa dukun-dukun sing jenengan maksud."
Maghrib ini raudan Mas. Aku ngomong, kalau sampai Bapak tuduhan itu tidak terbukti benar, jangan salahkan saya kalau Bapak semakin merosot ke bawah dalam segi usaha atau seperti apa. Iku enek beledek langsung. Dar, aku ya kaget. 1 minggu setelahnya itu Mas, aku tekad, aku kudu iso ndadekne perumahan. Ketemu dalane sampai sekarang. Aku buka perumahan itu 2 minggu, 71 unit habis. Jadi gini Mas, gagalnya itu menurutku cambukan Mas. Banyak hal faktor, kayak ketidakcocokan dan lain sebagainya. Terus nek menurutku ya faktor mertua. Jadi rumah tangga diatur sama mertua itu kan tidak enak. Mantan istri tak ajak keluar dari rumah, gak gelem, ngaboti pengen manggon ninggone wong tua terus, akhirnya yo huru-hara iku enek terus ngono. Sampai akhirnya aku pisah rumah itu 1 tahun lebih lah. 2 tahun pisah rumah sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai itu, divorce itu. Karena dari kegagalan itulah Mas, aku bertekad untuk nek aku gagal dalam rumah tangga, aku gak oleh gagal membangunkan rumah tangga sing adem ayu. Iku Mas, munculnya motivasi kok tiba-tiba aku pengen di perumahan. Jadi gini Mas, Desember 2024, karena aku 2024 banyak bangkrut itu ya Mas ya. Aku itu cuma punya uang sekitar 30 juta. Pada saat itu bapakku ini baru menangkan kasus Mas. Kebetulan dapat gift tanah kurang lebih 1,5 hektar. Karena bapakku itu tipikalnya gak gelem ngewehno ning anak. Pada saat itu aku memberanikan diri ngomong Mas, Pak, iki tanahmu tak tuku, tapi skemaku nyicil. Mbok tuku piye? Aku menggawe perumahan. Lha iku duit punya. Piye carane? Wis to, aku sing bertanggung jawab iki. Tapi Pak, iki nek sampai gagal, yo aku wis siap mbok hukum apapun lah. Ya wis lah. Akhirnya bapakku gawe kayak surat bener-bener jual beli Mas. Jual beli dan lain sebagainya. Karena bapakku wongnya streng Mas. Maksudnya streng gak gelem anak lanang kudu bener-bener berdiri kakimu sendiri. Dan itu sangat bagus buat aku menurutku. Akhirnya aku bikin akte jual beli sendiri Mas. Peralihan SHM dari atas nama bapakku, peralihan ke atas nama PT ku sendiri. Nggak ada jatuh warisan. Ya aku tuh berjuang. Dia itu bapakku itu bapaknya polisi Mas, punya warisan banyak dan itu tidak diambil sama sekali. Tuan tanah di Sulawesi, bapakku itu di Gorontalo, tidak mau ngambil sama sekali. Prinsipnya bapakku, nek aku wis metu teko omah, aku wis rabi mbek wong, ya wis kuwi tak uripi piye caraku. Itu yang diajarkan di aku ngono. Akhirnya aku memberanikan diri dengan uang 30 juta. Ya untungnya ya aku gak menghilangkan privilege Mas. Aku kebetulan oleh privilege juga kan. Dan itu tak akui gitu. Akhirnya aku memberanikan diri dengan skema seperti itu. Ternyata uang 30 juta ini nggak cukup untuk ngurus perizinan. Sama sekali nggak cukup. Yang tak pikir paling perizinan gampang kan. Ternyata berpuluh-puluh kali lipat dari harga itu. Pada saat itu aku punya teman Mas, memberanikan diri aku ngomong, aku duwe sertifikat regane 10M. Aku cuma butuh duit kurang lebih 1M. Tak ngurus perizinan. Nek sampai iki gak lolos gak deal, iki sertifikat PNKB. Padahal iki bapakku iki ora ngomong nek iki dikene ning aku, apa tukune aku gak. Ya aku wis bismillah jajal kuwi tok ae. Akhirnya mbek temanku karena teman baik ini Mas, akhirnya aku dipinjam. Aku mikir cuma angan-angan gini Mas, ketok iki ngurus perizinan 3 bulan beres deh. Padahal aku gak pernah ngurus perizinan. Dan aku memberanikan diri ngomong ning koncoku, tak jamin 3 bulan pasti balik 1M itu. Dan ternyata ya karena ilmu ketok ngene tak kejar, ya 1M itu balik 3 bulan Mas. Ndek koncoku. Penjualan rumah durung pecah sampai saat ini loh. Proses split sean. Orang ini saya percaya ndek aku untuk beli cash sih banyak. Jadi mereka ngelihat progres dan percaya ke aku. Nah aku gak bakalan kasarannya kan gue melayu iki lah. 2 minggu aku jualan 71 unit habis. Itu subsidi di harga 166 juta. Tapi uniknya hampir separuh itu pembayarannya cash. Cash itu rata-rata bayar 50% ke aku. 32 yang cash ya. Sisanya KPR. Dan insya Allah di bulan Januari ini semua yang beli itu akad sudah balik nama semua. Sudah SHM semua. Menurut saya semua bisnis itu
pasti mempunyai alurnya masing-masing, skemanya masing-masing. Karena aku ini penganut ilmu ketok ini, jadi ya tak cari sendiri Mas. Apa yang menjadi problem dan solusinya apa? Karena setiap lini bisnis yang tak jalankan itu, yuk masalahnya beda-beda Mas. Barbershop bermasalah di SDM, retail bermasalah di harga bahan pokoknya, perumahan bermasalah di supply chain bahan baku untuk material, tukang, perizinan, LSM dan lain sebagainya, dan wes banyak lah. Yaitu satu-satu harus dipecahkan. Jadi tidak bisa kita itu bedanya apa enggak. Semua pasti ada masalahnya masing-masing. Semua fokus Mas. Cuma secara pribadi aku punya target untuk membangun 1.000 perumahan subsidi. Alasannya simpel sih Mas. Yang tadi tak bilang, saya itu pengen bangun rumah untuk 1.000 kepala rumah tangga yang isinya hanya kebahagiaan. Niatnya dari situ Mas, berangkatnya dari situ. Jadi ya semoga dimudahkan sama Allah. Ketika kita itu niatnya baik, ya pasti hasilnya juga baik. 1.000. Karena aku itu orang target sih Mas. Jadi contoh ini, barbershop, saya harus punya 10 cabang. Tak kejar dulu 10 cabang. Terus perumahan, saya pengen 1.000 rumah. Ya tak kejar dulu 1.000 rumah. Karena kita kalau tidak punya target, ya kita tidak akan ada ambisi. Bahan bakar kita itu kan karena impian. Saya berandai-andai punya rumah 1.000, tak jual. Ya akhirnya kan saya memotivasi diri saya sendiri. Ada 2 yang mau tak lakukan Mas. Yang pertama jelas aku akan nambah lahan dengan beli lahan lagi berapa hektar saya bangun. Dan yang kedua adalah franchise perumahan Mas. Konsepnya tuh gini Mas. Banyak orang itu sebenarnya pengen bisnis developer, ya kan. Tapi kan kadang malas ngurus perizinannya, enggak tahu ngurus perizinannya kayak gimana dan lain sebagainya kan. Aku pengen jadi solusinya Mas. Jadi misalkan nih, saya beli satu tempat lahan luasan 1 hektar, saya urus perizinannya, semua all in jadi satu, saya jual kawasannya. Jadi saya jual kawasan lahan kosong beserta set plan, beserta perizinannya dan juga lahannya. Nanti opsinya tak kembalikan ke si pembeli. Apakah dia pengen menjadi developernya atau mau dikerjasamakan. Dalam bentuk dia beli lahan, usahakan perizinan dan lain sebagainya, tak bangunkan rumahnya, jual laku, kita sharing profit. PT yang berbeda sih Mas. Bisa. Jadi nanti satu kawasan tak buatkan PT baru, nanti direkturnya tetap saya, komisaris siapa, nanti kalau ada orang yang beli, ya kita RUPS. RUPS direksinya dikeluarkan. Saya termasuk direkturnya nanti keluar, komisarisnya keluar, yang beli bisa masuk. Atau saya tetap menjadi direkturnya, dia cuma sebagai investor pasif, ya kan? Dia beli lahanku, dia jadi komisaris. Perizinan itu jadi gini, ketika satu PT ini sudah mengurus perizinan semuanya, orang yang mau beli tanah plus PT ini, dia tidak perlu ngurus izin lagi. Jadi saya cukup RUPS, rapat umum pemegang saham. Sebagai direksi saya akan keluar, masuklah yang baru ini. Jadi perizinannya tinggal meneruskan, tinggal jalan, kayak gitu. Yaitu out of the box sih Mas. Jadi mungkin nggak terpikirkan ya di teman-teman developer, karena teman-teman developer itu kan usahaku mending sak kawasan tak garap dhewe beres badine tak pek dhewe gitu. Itu enak Mas. Ya saya seperti itu juga. Coba karena saya punya tujuan 1.000 rumah di 2026, ya gimana caranya ngejar 1.000 rumah ini saya di 1 tahun ke depan ini. Yang tak pusatkan, yang tak lakukan franchise untuk perumahan itu sementara ini hanya khusus di wilayah Kabupaten Madiun. Jadi lahan di Kabupaten Madiun itu kan luas, banyak sekali. Ya itu sebenarnya jadi pertimbangan saya juga, karena scam itu juga mengerikan juga kan Mas. Banyak memang saya mengalami juga. Ya alhamdulillah nggak mengalami secara langsung yang saya suplai di awal itu, tapi jelalah kena di resto saya sendiri gitu loh Mas. Nah ini itu juga jadi pembelajaran buat saya. Akhirnya ya tak putuskan untuk buka perumahan itu, ya tak fokuskan di Kabupaten Madiun itu. Karena apa? Nanti kan semuanya terpusat dekat Mas. Jadi saya gudang ya tetap di Saruban, Kabupaten Madiun. Misalkan nanti ada buka perluasan lahan di daerah Mojopurno, Madiun Selatan dan lain sebagainya, itu masih terjangkau Mas. Terus dari segi bahan dan lain sebagainya itu masih terpusat. Jadi ya yang saya lakukan itu tidak ingin franchise saya langsung buka perumahan Jakarta, Bandung, terus Tangerang dan lain sebagainya, enggak. Tapi di Kabupaten Madiun. Karena Kabupaten Madiun ini lahannya itu masih sangat-sangat luas. Jangan sampai dengan ambisi saya juga yang pengen 1.000 rumah, akhirnya merugikan orang Mas. Itu ya tak hindari juga. Dan saya nggak juga syukur angger tak lepas itu enggak Mas. Tak kurasi sendiri orang. Jadi bukan saya
Aku dodolan franchise perumahan ki nyoh bayar aku 1 M 2 M, sakan tambah lahan 5 M 7 M. Beres enggak, saya lihat orangnya. Tapi itu tidak menjadi senjata utama saya untuk mencapai 1.000 itu enggak. Tetap yang saya gunakan adalah cash flow saya sendiri, saya beli lahan, saya urus perizinannya, saya jual sendiri, saya bangun sendiri. Cuma opsi yang kedua adalah seperti tadi. Kata-kata bapakku sih. Bapakku tuh orang paling optimis. Menurutku ya, orang yang paling optimis dalam hal apapun. Bapakku itu selalu melihat segala sesuatunya itu dari sisi baiknya. Walaupun dia keras ke saya ya. Dia tuh selalu bilang, kamu nek jadi orang, jadi laki-laki, gak usah takut mengambil langkah. Gak usah berpikir nanti nek gagal kayak gimana. Nggak. Optimis saja. Bismillah. Dan yang paling penting itu restune ibumu. Jadi kalau kamu melangkah sesuatu, nek mamahmu ngomong gak, ya wis gak usah. Tapi nek mamahmu ngomong, ya le mama merestui, meh wi abot kok piye tabrakan. Itu Mas. Semua perjalanan hidup Mas Alto pasti orang tua berperan, minimal minta izin. Sangat berperan. Ke Malang, Izin. bikin barbershop, Izin. bikin developer perumahan. Sangat izin itu. Karena pada saat mau bikin perumahan itu titik terendahku Mas. Titik terendahku aku bingung kudu piye, aku cuma ngomong sama mamahku, "Mah, aku njaluk donga, aku njaluk sepuro ning mamah, nek aku salah, selama iki aku dadi anak sing gak bener dan sebagainya, tapi aku njaluk dongamu, Mas. Tahun ngarep iki aku pengen nggih perumahan. Tak cuci kakine ibuku, tak ombe banyune." Beneran. Dan alhamdulillah dalane enek, Mas. Jadi nek diomong faktor utama yang buat aku sampai di titik ini adalah ibuku mbek bapakku. Ibuku penyemangat batinku, bapakku penyemangat dunia, mental. Orang yang mengajarkanku mental baja adalah bapakku. Jadi nek ditakok mentor bisnismu sapa? Ya papaku dhewe. Ya bapakku selalu pesen sih Mas, ngomongin ini. Pertama dalam memilih pasangan. Saiki aku wis di titik sing alhamdulillah secara keuangan itu sudah sangat baik. Alhamdulillahnya cukup lah Mas. Ya kan bapak ibuku ya aja sampai kowe golek pasangan sing klerune koyo iki. Cari sing bener-bener sayang mbek awakmu, cari sing bener-bener mau mengerti kondisimu, aja mau pengen penake tok. Yo akhirnya iku sing tak pegang sampai saat ini. Tak pegang sampai saat ini, akhirnya apapun termasuk cari jodoh apapun itu yang tak lakukan ya aku akan ngomong bapak ibuku dan aku gak wani ngelangkai. Bapak ibu ngomong gak aku yo wis piye nek bapakku jarang memujiku ning ngarepku, tapi dia selalu mujiku di belakangku. Cuma orangnya selalu pesen jelawi sedekah. Kudu jangan lupa sedekah, harus itu. Berapapun hasil yang dapatkan sedekah nomor 1 sampai sekarang. Setiap kali ngobrol ketemu ya yang dibahas ya kudu sedekah, infak. Nama rumahnya Jasin Residen. Dibangun atas hinaan itu. Dendam ya Mas? Enggak, dendam enggak Mas. Cuma motivasiku membalas hinaan dengan prestasi. Yang akan tak kerjakan ke depan jelas saya akan expand barbershop lagi, mencapai target saya di 10 cabang. Ketika itu sudah tercapai, aku akan membuat satu produk hair care, entah itu shampoo, pomade, dan lain sebagainya. Tak branding punya saya sendiri, ya kan. Kalau untuk mie, saya pengen punya mesin cetak mie yang kapasitas besar. Jadi aku pengen kayak Indomie lah Mas, punya yang produk satuan, ya kan. Terus setiap produk itu rasanya beda-beda. Ya kalau perumahan ya itu targetnya 1.000 rumah dulu. Jasin Residen itu konsepnya Skandinavian Mas. Tapi saya mengambil konsep juga cluster dengan one gate system. Keluh kesahnya tuh gini Mas. Saya pernah melihat satu perumahan di Madiun, saya tidak nyebut namanya ya. Dia itu one gate juga, tapi campur Mas. Di depannya komersil, belakangnya subsidi. Ketika saya masuk dari depan tuh kelihatannya bagus Mas. Tapi begitu masuk ke belakang yang subsidi, kayak kawasan kumuh Mas. Jadi aku sayang ya. Aku pun mengembalikan diriku, aku beli rumah di situ kan pengennya kawasannya baik dan bagus ya. Minimal fasad dari rumah walaupun subsidi tapi bagus. Saya berangkat dari situ dulu eman-eman ya. Depannya wis mewah, belakangnya jelek. Akhirnya Jasin Residen yang khusus subsidi pun itu tak bangun sebaik mungkin dalam bentuk fasadnya juga oke, terus struktur bangunannya juga oke.
Akhirnya apa? Nanti orang yang tinggal di Jasin Residen, entah itu komersil ataupun subsidi, itu mendapatkan kenyamanan yang sama. Istilahnya stratane podo lah, podo-podo menungsone. Karena saya itu Mas balik nih, kalau kawasan itu baik, otomatis rumah di dalam itu kan bahagia Mas. Jadi ya, we main nih, perumahan main cukup anak-anaknya, berangkatnya dari situ. Saya Renaldo Jasin, founder dari Jasin Residen dan juga Al Barbershop. Alamat di Kabupaten Madiun, letaknya di Caruban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.